Chandra. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sebuah tema yang sangat relevan bersama teman saya Yosa. Pada kali ini tema yang kami pilih adalah sebuah ajakan untuk kita untuk berani memulai dari hal yang kecil dengan topik membahas mengenai menjaga alam sebagai tempat tinggal kita. Langsung saja teman-teman, tanpa berbasa-basi, gimana Yosa kabarnya pada malam hari ini? Halo Chandra, puji Ya. Tuhan, kabar saya juga baik. Gimana dengan Chandra? Puji Tuhan, saya juga baik. Nah, teman-teman, kali ini kami mempunyai tema menarik dengan judul yaitu langkah kecil untuk rumah bersama. Nah, tema ini kami pilih karena memang relevan dengan kita sebagai orang muda juga. Nah, menurut Yosa nih, apa sih maknanya bagi orang muda pada saat ini? Menurut saya sendiri itu tema ini itu mengajak kita semua, khususnya untuk orang muda, untuk sadar bahwa kita punya tanggung jawab yang nyata dan besar terhadap bumi ini sebagai rumah kita bersama. Nah, dalam hal ini kita harus menjadi tokoh besar untuk mulai bertindak. Sebagai salah satu bentuk nyatanya adalah Paus Fransiskus itu dalam dokumennya Laudato Si itu nomor 212 menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang terlalu kecil jika dilakukan dengan cinta dan kesadaran. Kita sebagai orang muda itu dipanggil untuk menjadikan setiap tindakan harian sebagai bagian dari spiritualitas ekologis. Itu artinya hidup kita penuh dengan kesadaran akan ciptaan Tuhan. Gitu. Wah, ini berarti menarik nih teman-teman. Berarti langkah kecil itu pasti berarti buat kedepannya gitu. Nah, kami suka nih bagian ini. Tapi saya mau tanya lagi nih, kenapa sih gereja ini sampai memberikan perhatian besar pada isu ekologi sampai Paus Fransiskus menulis beberapa dokumen khusus mengenai ekologi? Nah, ini menarik. Paus Fransiskus menulis dokumen ini karena krisis lingkungan yang sedang terjadi. Tentunya bukan hanya soal alam semesta aja, tapi tentu juga soal kemanusiaan dan iman. Dalam dokumen Laudato Si juga, itu nomor 139 dijelaskan bahwa semua ciptaan saling terhubung. Dan dalam dokumen Laudato Deum nomor 3, Paus Fransiskus menekankan bahwa perubahan iklim adalah realitas yang serius yang memerlukan pertobatan ekologis. Ini adalah masalah moral dan spiritual. Ketika lingkungan rusak, yang paling menderita adalah orang miskin dan generasi masa depan. Maka gereja memandang ekologi sebagai bagian dari pewartaan Injil. Nah, dari dokumen itu fokus banget nih sama pertobatan ekologis. Nah, itu juga nyambung tadi kenapa tema ini sangat menarik gitu Chandra. Wah, berarti Paus Fransiskus khusus untuk alam sendiri bikin dua, yaitu Laudato Si dengan Laudato Deum. Ya. Nah, sampai kayak ada kata nih pertobatan ekologis, berarti pertobatan bukan hanya dengan alam saja, tapi dengan alam juga ya. Betul. Nah, kadang itu kita nih masa jauh dari isu ini, padahal ya dampaknya itu ya besar sekali untuk kita semua tinggal gitu kan. Dulu tempat saya tinggal itu, saya mau cerita dikit ya. Ada sungai yang dulu tuh jernih, bening, banyak ya anak-anak main di situ. Tapi sekarang miris banget. Sungainya itu menjadi keruh dan banyak sampah. Nah, itu tuh menyedihkan banget bagi warga sekitar karena dulu mereka yang sering mencuci atau sering bermain itu jadi nggak bisa lagi di situ karena airnya sudah tercemar. Nah, tadi kan ada dokumen. Apakah ada kitab suci yang membahas mengenai masalah ekologis ini? Kira-kira ada nggak? Tentunya ada. Nah, itu dari kitab Kejadian bab 2 ayat 15. Di sini Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Itu panggilan kita bukan sebagai pemilik, tapi sebagai penjaga ciptaan Tuhan. Kita diundang untuk hidup harmonis dengan alam, bukan merusaknya. Itu bagian dari tugas kekhalifahan manusia atas ciptaan Tuhan. Jadi, semua yang ada di bumi ini itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi kita nggak bisa seenaknya sendiri untuk untuk menggunakannya gitu. Tugas kita itu menjaga. Maka dari itu ya cukup prihatin dengan sungai di tempatnya Chandra tadi itu. Wah, berarti ya teman-teman, kita semua kan tahu bahwa Adam dan Hawa itu datang di dunia bukan untuk menciptakan, tapi merawat dan menjaga alam yang sudah diberikan oleh Allah gitu. Tapi ya berdasarkan kondisi saat ini kadang ini kita juga merasa prihatin
terhadap orang yang masih buang sampah sembarangan gitu. Padahal ya kita semua pasti tahu akibat dari sampah yang tersebar itu gimana. Nah, menurut desa sendiri ini gimana sih cara kita untuk mengajak orang-orang muda terutama ya agar lebih sadar dan mau bertindak itu bagaimana kira-kira? Cara saya untuk mengajak orang muda itu dari contoh konkret, itu di contoh nyatanya gitu. Jadi saya bisa memulai dengan saya mulai sendiri, itu nggak perlu untuk ngajak mereka. Pertama-tama saya mulai sendiri, setelah itu saya ajak mereka pelan-pelan aja. Nah, ada salah satu dokumen itu dari Proses 3 itu tentang perkembangan orang muda dalam Business Week itu nomor 174. Paus Fransiskus percaya bahwa energi dan kreativitas orang muda bisa membawa perubahan besar asalkan dimulai dari hal-hal sederhana dan dilakukan secara konsisten. Kesaksian hidup seringkali lebih kuat dari sekedar kata-kata, maka hidup yang ekologis bisa menjadi bentuk pewartaan yang sangat kuat. Nah, itu tadi. Jadi kita itu nggak berhenti di konten ini saja. Jadi kita nggak cuma berhenti di kata-kata, tapi kita bisa melakukan di tindakan nyata. Kita bisa mulai dengan mengajak teman-teman OMK, atau bisa mengajak teman-teman lintas iman untuk terlibat aktif dalam pertobatan ekologis ini gitu. Nah, ini teman-teman jadi inspirasi baru bahwa menjaga alam itu bukan hanya orang-orang tertentu saja, tapi kita semua tanpa memandang apa latar belakang kita pun agama, suku, semuanya kita fokuskan untuk menjaga alam. Nah, gimana kalau misalnya kita ada teman muda-muda dulu untuk kampanye kita kecil-kecilan, misal tantangan 1 minggu tanpa sampah plastik atau mungkin konten media sosial tentang gaya hidup ramah lingkungan. Kira-kira gimana kalau misalnya ada ajakan seperti itu, ada gimana bisa? Itu ide yang bagus. Nah, itu udah kita mulai nih saat ini. Kita bikin konten digital tentang semangat ekologis. Nah, kita bisa manfaatkan teknologi itu untuk sebuah perubahan. Nah, ini juga bentuk nyata dari pertobatan ekologis yang ditekankan di dokumen Paus Fransiskus lagi nih. Itu di dokumen Laudato Si juga, itu nomor 66. Kita bisa membuat konten reflektif, edukatif sekaligus inspiratif agar semakin banyak orang muda tergerak untuk bertindak. Nah, jadi jangan dikira nih teman-teman, kita buat konten ini orang-orang cuman nonton gitu. Ya harapannya sih orang lewat konten ini orang-orang bisa berbuat juga gitu. Kita juga nggak cuma berhenti di konten ini kok, kita juga di luar kita juga mengajak teman-teman untuk pertobatan ekologis gitu, supaya ya bumi yang kita jaga, dunia yang kita jaga saat ini itu bisa dinikmati sama generasi-generasi penerus kita gitu. Nah ini teman-teman, kita ini momen baru bahwa iman kita itu tidak hanya dari doa dan lisan saja, tapi juga cara kita memperlakukan bumi sebagai tanda kita menyayangi alam. Dengan kita menyayangi alam dan juga kita menyayangi Tuhan. Itu teman-teman baru yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Benar Cang. Nah, menjaga bumi itu bentuk kasih kita sama Tuhan. Kita bisa mengubah gaya hidup kita, bukan sekedar rencana aja. Nah, kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari hari ini, dari komunitas kecil. Perubahan besar tentunya bisa terjadi. Nah, semua bisa dimulai dari hati kita yang peduli dan tindakan yang konsisten. Jadi, kalau misalnya kita hari ini bisa berbuat baik, besok berbuat baik, ya seterusnya. Kalau bisa sampai kita tua, itu intinya adalah yang peduli dan konsisten, teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya kita ajak OMK atau komunitas kampus untuk gerakan kecil nih, seperti bersih-bersih lingkungan paroki atau kampus, mungkin tanam pohon, mungkin mengolah sampah, kita bagaimana Mas? Itu sih ide yang luar biasa ya. Saya juga terpikirkan. Nah, maka dari itu saya mengajak teman-teman lewat konten ini untuk kita bisa terlibat gitu. Kita bisa mengajak teman-teman lintas paroki, lintas kampus, seperti saya dengan Chandra ini kan sedang jadi mahasiswa gitu. Nggak hanya lintas kampus, kita bisa mengajak teman-teman dari lintas universitas atau juga lintas iman untuk terlibat juga, bahwa ya kesadaran ekologis itu kan bukan hanya di agama kita aja. Kita menikmati bumi ini bareng-bareng, ya kita rawat bareng-bareng gitu. Terus juga nanti ketika kita pulang kita anak rantau ya Chandra ya. Betul. Kita pulang ke paroki, kita bisa mulai dengan mengajak teman-teman
nggak hanya kegiatan paroki, nggak hanya untuk merancang lomba atau kita membuat acara yang buah di paroki, tapi kita bisa mulai dengan jaga lingkungan. Contohnya kita bisa membuat tempat-tempat sampah yang untuk memisahkan plastik, kemudian barang pecah belah, kemudian untuk dedaunan. Terus juga kita bisa mulai bersih-bersih, dimulai dari bersih-bersih paroki dulu secara bareng-bareng, setelah itu lingkungan sekitar. Nah ternyata di pertobatan ekologis itu, di dokumen Laudato Si itu juga dijelaskan bahwa kerjasama dan solidaritas adalah kunci perubahan budaya ekologis. Kita bisa jadikan gerakan ini bagian dari agenda pastoral yang menyentuh kaum muda secara langsung. Nah, untuk di dokumen juga menjelaskan bahwa dengan kerjasama kita seorang bareng-bareng, solidaritas kita ini bisa membawa perubahan yang besar bagi ekologi. Nah, itu teman-teman, kerjasama dan solidaritas. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak harus langsung berharap besar gitu, tapi dimulai dari hal kecil. Misal kita membersihkan lingkungan gereja atau mungkin membantu menanam pohon di lingkungan terbuka. Itu sebagai langkah kecil yang nanti akan berdampak ke depannya sebagai cara kita untuk menyayangi bumi itu. Wah, ini percakapan yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini membahas mengenai ekologis. Terima kasih Yosef atas percakapan hari ini. Kami merasa tercerahkan dan semangat untuk mulai dari hal kecil ya. Mulai dari sekarang itu kita harus berpindahlah dari hal kecil seperti membuang sampah tempatnya, mengurangi sampah plastik dan sebagainya. Itu Mas Yosef. Sama-sama Chandra. Nah teman-teman, mari kita jadikan langkah kecil ini sebagai persembahan kasih untuk Tuhan. Ingat, jangan cuma jadi rencana aja, tapi harus jadi tindakan yang nyata. Nah, betul. Teman-teman dan terkasih, percakapan hari ini akan membuka hati kita untuk melihat bahwa merawat bumi bukan cuma tugas orang lain, tetapi bagian dari iman kita. Marilah kita mulai dari kecil seperti membuang sampah, bijak dalam energi, dan ajak teman-teman kita untuk bergerak bersama. Percakapan ini belum selesai teman-teman, justru baru saja dimulai. Tuhan itu memanggil kita untuk bertanggung jawab atas bumi ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan tetap semangat dari agen perubahan bagi rumah kita bersama. Tuhan memberkati.